Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gari Budiman dengan NIM 241031381 dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Anindya Zara Putri dengan NIM 241031399 dari kelompok 9. Kali ini kami akan menampilkan video tugas konsultasi mengenai MPASI. Misi Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Gani Budiman. Saya dokter yang bertugas pada hari ini. Saya akan menanyakan sedikit pertanyaan mengenai MPASI untuk anak ibu, konsultasi MPASI buat anak ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, beberapa tabel dari pertanyaan. Ibu tinggal menjawab iya dan tidak. Jika ibu salah, saya akan menanyakannya lalu mengkoreksinya di akhir nanti, dan saya akan mengedukasikannya tentang itu. Baik, sebelumnya apakah ibu setuju? Setuju dong. Baik, setuju ya. Baik, kita langsung saja Bu. Tapi sebelum itu saya akan menanyakan tentang identitas ibu dan anak ibu. Boleh saya tahu nama ibu siapa Bu? Nama saya Anin dok. Nama ibu Anin. Nah, lalu nama anak ibu siapa ya Bu? Cindy. Cindy. Baik, umur anak ibu sudah berapa bulan Bu? Umurnya 8 bulan. 8 bulan. Baik, untuk ibu umurnya berapa Bu? 27 tahun. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Nah, yang pertama itu pemberian makan bayi dan anak yang tepat dapat mencegah stunting atau pendek. Iya dok. Baik. Yang kedua, pemberian makan yang tidak tepat pada anak selama 2 tahun pertama kehidupan akan menghambat tumbuh kembang anak. Apakah tidak? Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu bayi usia 6-9 bulan perlu makanan utama paling sedikitnya 2 kali sehari dan tetap disusui. Saya kurang tahu dok. Kurang tahu. Yang keempat yaitu ibu hamil perlu makan 1 porsi lebih banyak per hari dibanding biasanya. Iya. Baik, yang kelima yaitu sebelum menyiapkan makan sebaiknya ibu atau pengasuh menyuci tangan dengan 5 langkah. Iya dok. Ya. Untuk yang keenam, untuk mencegah kebiasaan atau praktik pemberian makan pada bayinya, seorang ibu cukup diberi informasi saja. Tidak. Baik, ibu yang kurang gizi juga masih memproduksi atau menghasilkan cukup ASI dengan kualitas yang baik untuk bayinya. Tidak. Baik, kita ke pertanyaan ke-8 yaitu semakin sering bayi menghisap ASI dari payudara, semakin banyak ASI yang diproduksi atau dihasilkan oleh ibu. Tidak dok. Tidak. Baik. Kita ke pertanyaan 9 yaitu ibu yang anaknya berusia di atas 6 bulan dan sakit menunggu sampai anaknya sembuh baru memberikan makanan dengan tekstur atau bentuk yang kental pada anak. Iya. Nomor 10, pada saat bayi berusia 6 bulan, makanan pertama yang diberikan hendaknya memiliki tekstur atau bentuk seperti ASI sehingga bayi dapat menelan dengan mudah. Iya. Ya. Untuk nomor 11, selama 6 bulan pertama, 0-6 bulan, bayi yang hidup di iklim panas memerlukan air selain ASI. Iya dok. Untuk nomor 12, anak usia 6-24 bulan hendaknya tidak diberi makanan hewani seperti telur dan daging. Tidak. Untuk nomor 13, bayi yang baru lahir hendaknya diberi kolostrum. Saya kurang tahu kolostrum itu apa dok. Baik, nanti saya beritahu. Untuk nomor 14, KMS adalah alat untuk memantau status gizi balita. Saya tidak tahu dok. 15, ayah mempunyai peranan penting dalam hal bagaimana memberikan makan bayi dan anak. Iya. Oke, baik. Saya sudah selesai menanyakan pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya koreksi. Untuk nomor 3 tadi Bu, bayi usia 6-9 bulan perlu makanan utama paling sedikitnya 2 kali sehari dan tetap disusui. Nah, ini Ibu menjawabnya tidak tahu tadi ya Bu. Jadi anak itu Bu perlu diberi makan MPASI-nya 2 kali sampai 3 kali sehari. Nah, untuk susunya, untuk disusuinya dia harus tetap disusui seberapa anaknya mau Bu. Nah, jika anaknya udah rewel, udah pengen susu lagi, diberi lagi susu ASI-nya.
nanti MPASI-nya diberi lagi tapi 3 kali sehari sampai 2 kali sehari saja. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4 Bu, yaitu ibu hamil perlu makan 1 porsi lebih banyak per hari dibanding biasanya. Nah, ibu menjawab di sini ya, sebenarnya itu tidak Bu. Nah, anak itu tidak perlu ibu hamil tidak perlu makan 1 porsi lebih banyak asalkan kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi Bu, seperti lemak, proteinnya, serta asam folatnya karena ibu kan sedang hamil gitu Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya lagi yaitu pertanyaan nomor 8, itu semakin sering bayi menghisap ASI dari payudara, semakin banyak ASI yang diproduksi atau dihasilkan oleh ibu. Nah, ini sebenarnya memang makin sering bayinya itu menghisap itu semakin banyak produksi ASI yang diproduksi Bu. Nah, karena ada hormon sendirinya, hormon dari ibu sendiri itu nanti akan mengisi ulang terus susu ASI yang ada di payudara ibu. Nah, itu dirangsangnya oleh bayi yang menghisap tadi Bu, bayi menghisap ASI tadi dari payudara ibu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yang ibu keliru itu di nomor 11. Selama 6 bulan pertama, bayi yang hidup di dalam iklim panas memerlukan air selain ASI. Nah, ini salah Bu. Ibu menjawabnya ya, sebenarnya tidak perlu Bu. Jadi di dalam ASI tersebut itu sudah terdapat air, sudah terdapat semua nutrisi yang ada untuk bayi Bu. Jadi tidak perlu ditambahkan sama air atau makanan dari luar kalau bayinya masih berusia 0 sampai 6 bulan Bu. Tapi kalau sudah di atas 6 sampai beberapa bulan ke atas itu sudah boleh diberikan MPASI Bu. Nah, 6 sampai 12 bulan Bu, sampai setahun umurnya. Nah, itu diberikan MPASI, diberikan makanan pendamping ASI, fungsinya untuk agar anaknya tercukupi nutrisinya, karena ASI eksklusif saja itu sudah tidak cukup lagi buat anaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu bayi yang baru lahir hendaknya diberi kolostrum. Nah, ibu tidak tahu akan kolostrum tadi ya Bu. Baik, kolostrum ini Bu itu ASI pertama yang keluar dari payudara ibu dan diberikan kepada anak. Nah, ASI pertama ini yang dinamakan kolostrum tadi. Nah, kolostrum ini isinya itu imun ibu, imun yang akan dipindahkan ke anaknya gitu Bu. Nah, jadi di kolostrum ini fungsinya sangat krusial Bu. Jika anak tadi tidak diberikan kolostrum, anak ibu mungkin akan lebih mudah sakit, lebih mudah terkena penyakit dan lain sebagainya. Jadi bagus banget ya Dok? Jadi bagus banget kalau diberikan kolostrum. Gak boleh dibuang kolostrumnya ya Bu. Walaupun itu sering dianggap oleh orang-orang tradisional itu adalah ASI basi dan sebagainya, itu tidak boleh dibuang ya Bu. Iya, Itu harus diberikan kepada anaknya. Untuk pertanyaan ke selanjutnya yang ke-14 itu ibu agak keliru juga. KMS ini merupakan kartu menuju sehat Bu. Kartu menuju sehat ini merupakan kayak kartu yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan yang guna untuk memantau gizi dari balita serta ibunya sendiri gitu Bu. Nah, mungkin pertanyaannya sudah tidak ada lagi Bu. Nah, saya apresiasi Bu karena pertanyaan-pertanyaan seperti pemberian makan bayi dan anak yang tepat dapat mencegah stunting itu seperti itu tuh ibu sudah tahu. Jadi tentang pemberian makan ibu sudah beberapa sudah tahu, mungkin beberapa istilah-istilah yang belum ibu mengerti itu tentang KMS dan kolostrum. Mungkin itu sudah dapat diapresiasi karena banyak ibu-ibu di luar sana yang mungkin pengetahuannya tidak sebanyak ibu tentang anak bayi gitu. Iya. Baik, mungkin apakah ada pertanyaan lain Bu? Enggak sih Dok, saya sudah mengerti dari apa yang udah dokter jelasin tadi. Oke, mungkin segitu saja untuk konsultasi dari MPASI kita Bu pada
pada hari ini. Terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas mau berkoordinasi dengan saya tentang konsultasi ini. Mungkin segitu saja dulu, Bu. Terima kasih, dulu. Dok. Ya. Sekian video tugas konsultasi MPASI dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.